Teman-teman, kumulai video ini dengan satu pengakuan. Aku ini memang sangat penakut. Yap, setiap kali bepergian menggunakan kapal, aku akan membayangkan berbagai skenario kecelakaan yang membuatku menjadi tegang, sehingga penumpang lain mulai khawatir. Namun, aku juga menyadari kemungkinan terperangkap di dalam kapal tenggelam sekarang ini sangat kecil. Dan ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan jika hal itu benar-benar terjadi. Jadi, misalnya saja kamu sedang bepergian menggunakan kapal pesiar yang sudah lama kamu tunggu-tunggu. Karena sangat bahagia, kamu pun abai terhadap tanda-tanda keselamatan. Namun, meskipun kamu sangat tidak ingin tahu tentang petunjuk keselamatan, kamu harus ingat, petunjuk keselamatan ini bisa menyelamatkan hidupmu. Oleh sebab itu, mengikuti latihan keselamatan di hari pertama sangat penting dilakukan. Selama latihan ini, kamu harus memastikan apakah jaket pelampungmu tersedia di dalam kabin. Jika tidak, segera beritahu awak kapal. Apabila kecelakaan terjadi dan kamu tidak memiliki pelampung, ini bisa membahayakan jiwamu. Yang terpenting yaitu mencari tahu lokasi sekoci terdekat dari kabin tempatmu bermalam dan pelajari jalan menuju sekoci dalam keadaan gelap atau sedang terjadi badai. Baca juga instruksi penggunaan jaket pelampung. Singkatnya, kumpulkan semua informasi tentang cara menyelamatkan diri dalam keadaan darurat. Bayangkan jika perjalananmu menyenangkan dan tidak ada masalah. Hingga suatu hari, wah gawat, sesuatu terjadi dan kapalmu mulai tenggelam. Oh tidak, aku harap itu tidak akan pernah terjadi padamu. Namun jika hal itu terjadi, kamu harus tahu apa yang harus dilakukan. Pertama, kamu akan mendengar sinyal evakuasi. Ini kapten kapal, maaf mengganggu, saya hanya ingin memberitahu bahwa kapal ini akan tenggelam. Dan Anda harus menyelamatkan diri masing-masing. Selamat tinggal. Tidak, bukan begitu. Sinyal ini akan diperdengarkan dengan 7 bunyi pendek dan disusul dengan 1 bunyi panjang. Setelah itu, simak baik-baik. Kapten kapal atau mungkin diambil alih oleh awak kapal akan menjelaskan situasi yang terjadi melalui intercom. Jadi, sekarang kamu mengalami sesuatu yang tak pernah terpikirkan. Dan kapal yang kamu tumpangi mulai tenggelam. Tetap tenang, tidak ada waktu untuk panik. Apabila kamu berada di dalam kabin, segera kenakan jaket pelampung dan bawa peralatan lain yang dapat membantu. Namun, jika kamu tidak punya cukup waktu, tinggalkan semua barangmu dan bergegaslah menyelamatkan diri. Ini semua tentang prioritas, kamu paham itu. Namun jika kamu punya sedikit lebih banyak waktu, kenakan semua pakaian anti air yang kamu bawa, mungkin sarung tangan, jaket, atau sesuatu yang dapat melindungi kepalamu. Selanjutnya, yang mungkin dapat mengubah nasibmu yaitu pergi ke tempat evakuasi. Dan untuk melakukannya, kamu harus mengikuti arahan awak kapal ke arah T. Tidak, kita tidak sedang main golf. Kamu bisa melakukan itu lain kali. Para awak kapal mengetahui seluk-beluk kapal dan sudah terlatih melakukan prosedur penyelamatan. Oleh sebab itu, selamatkan diri sendiri hanya berlaku jika tidak ada yang jadi pengampu evakuasi. Jika kamu tidak memahami teriakan orang-orang di sekitarmu, ingat 2 hal penting, naik dan menjauh. Saat melakukan hal ini, kamu mungkin menyaksikan banyak orang berlari ke kabin bagian bawah, atau mungkin berkumpul di tengah. Jangan terkejut, itulah yang terjadi saat sedang panik. Sayangnya, hasil studi menyatakan bahwa hanya 35% orang yang mampu bersikap tenang dalam situasi kritis. Apabila kamu salah satunya, bantulah penumpang lain untuk tetap tenang. Jika tidak, mereka bisa memperlambat proses evakuasi. Lalu apalagi? Orang panik cenderung lupa diri, mendorong satu sama lain, dan menyebabkan cedera yang seharusnya bisa dihindari, sehingga membuat keadaan menjadi lebih berbahaya. Oh ya, saat panik, sebagian orang malah terdiam ketakutan. Jika kamu melihat penumpang yang terdiam di tengah keramaian, berteriaklah. Ini cara yang efektif untuk menyadarkannya. Setelah itu, berkonsentrasi pada tugas utama, yaitu menuju sekoci secepat mungkin. Ingat, kapal mungkin mulai miring, sehingga mempersulit perjalanan menuju sekoci. Cobalah untuk tetap berjalan tegak dengan memegang pipa, pegangan tangga, perabotan atau benda lain, dan jangan pernah menggunakan lift. Lagi pula, kamu tidak ingin terjebak di dalam lift, kan? Jika kamu masih berada di geladak bawah saat air mulai masuk dan kapal mulai miring, berhati-hatilah dengan benda keras yang mengapung, serta benda yang berjatuhan di sekitarmu. Benda-benda itu bisa membuatmu tidak sadarkan diri. Dan saat kamu sadar kembali, mungkin sudah terlambat untuk menyelamatkan diri. Sesaat setelah kamu mencapai geladak atas, berlarilah menuju sekoci. Jika kamu tidak dapat menemukan lokasi sekoci,
Perhatikan awak kapal yang sedang mengevakuasi penumpang lain. Awak kapal seharusnya tidak meninggalkan kapal sebelum semua penumpang selamat. Jangan berlama-lama digeladak dengan awak kapal dan membantu mereka. Mereka akan melakukan tugasnya, dan kamu lakukanlah tugasmu, yaitu menyelamatkan dirimu dan orang-orang yang kamu sayangi. Namun, saat kamu memanjat ke dalam sekoci, pastikan kamu tidak basah. Saat pakaianmu terendam air, risiko hipotermia dan kejutan suhu dingin semakin meningkat. Oleh sebab itu, kamu harus mengikuti arahan awak kapal. Mereka akan menjelaskan cara memasuki sekoci. Namun, seandainya kamu tidak menemukan satu sekoci pun dan mulai panik, apa yang harus kamu lakukan? Jika hal ini terjadi, carilah alat yang dapat mengapung, misalnya pelampung keselamatan, lalu lempar ke atas air. Sayangnya, ini tidak akan menyelamatkanmu dalam waktu yang lama di perairan dingin. Namun, ini mungkin akan membuatmu tetap terapung hingga tim penyelamat tiba. Apabila kamu kehabisan waktu dan terpaksa harus melompat dari kapal, perhatikan tempat pendaratanmu. Jika tidak, kamu bisa saja tertimpa reruntuhan, perahu, atau orang lain. Ini dapat membuatmu tenggelam. Cobalah melompat sedekat mungkin dengan sekoci, berenang ke arahnya, dan lambaikan tangan serta berteriak untuk menarik perhatian. Saat berhasil masuk ke sekoci, tetap tenang dan bersabar menunggu tim penyelamat. Sementara itu, mendekatlah dengan korban lainnya agar tetap hangat dan obati lukamu. Apabila kamu tidak berhasil mencapai sekoci atau rakit penyelamat, bersiaplah untuk menghadapi lebih banyak kesulitan. Biasanya air laut sangat dingin dan tidak ramah. Ini dapat mengurangi peluangmu bertahan hidup. Kejutan suhu dingin dapat membuatmu tenggelam bahkan lebih cepat daripada hipotermia. Oleh sebab itu, kamu harus tetap sadar dan berkonsentrasi pada keselamatan. Jangan biarkan dirimu memikirkan hal-hal buruk. Lakukan dengan cara berhitung, mengingat puisi, atau mungkin mengingat orang-orang tersayang. Jangan lupa, saat cuaca cerah, kamu juga bisa mengalami dehidrasi, terbakar sinar matahari, dan terkena serangan panas. Jadi, apabila kamu memiliki persediaan air minum, gunakan dengan bijak dan lindungi tubuhmu sebisa mungkin. Kamu mungkin bertanya, apa aku harus mengetahui semua ini? Lagi pula, Titanic sudah lama tenggelam kan? Tidak juga. Masih banyak kapal tenggelam hingga saat ini. Biasanya disebabkan oleh kondisi cuaca, kesalahan manusia, dan berbagai faktor lain. Selain itu, lebih baik selamat daripada... Maaf, kamu tentu tahu maksudku. Oleh sebab itu, sebelum pergi berlayar atau hanya menyeberang dengan kapal feri, kamu harus memahami mekanisme kapal berlayar dan yang lebih penting, bagaimana kapal bisa tenggelam. Sehingga kamu dapat memahami apa yang terjadi pada kapal yang kamu tumpangi dan kamu bisa menyelamatkan diri secepat mungkin. Yang mengejutkan, ternyata kapal tenggelam dengan cara yang berbeda-beda. Tergantung ukuran dan pusat gravitasinya, bentuk lambung kapal, dan tentu saja penyebab kecelakaan. Agak meresahkan saat mengetahui kebanyakan kapal besar membiarkan air masuk melalui bagian dasar kapal. Namun, kapal-kapal tersebut juga memiliki pompa berukuran besar untuk mengeluarkan air jika sudah terlalu tinggi. Akan tetapi, ini tidak selalu berhasil. Ini cukup mengerikan sehingga membuatku menjauhi segala macam transportasi air. Tapi tunggu dulu, bukan hanya karena hal itu. Kapal besar bisa tenggelam apabila bertabrakan dengan kapal lain atau benda padat lain seperti bongkahan es. Terdengar familiar? Atau seperti yang terjadi pada kapal pesiar Yunani, MTS Oceanos pada tahun 1991. Retakan pada badan kapal membuat air masuk melalui wastafel, shower, dan toilet. Pada kondisi ini, pompa tidak dapat mengeluarkan air, sehingga kapal pun tenggelam. Pada kapal yang lebih kecil, prosesnya sangat berbeda. Karena kapal-kapal ini dibuat menggunakan material seringan mungkin, penyebab tenggelam biasanya adalah pintu yang rusak atau tidak ditutup dengan benar, saluran pembuangan rusak, atau kebocoran lain yang dapat menyebabkan air masuk ke dalam kapal. Inilah yang terjadi pada kapal feri pengangkut mobil Estonia pada 1994. Sesaat setelah air masuk melalui pintu yang rusak, alunan kapal karena ombak yang biasa terjadi di laut lepas berhenti. Dan ini berarti pertanda buruk. Masalahnya, kapal feri yang tidak bergoyang tidak bisa stabil dengan sendirinya. Dan benar saja, kapal Estonia kehilangan pusat gravitasi, mulai miring, lalu tenggelam dalam hitungan menit. Jadi, meskipun terdengar mengerikan,
Setidaknya sekarang kamu punya persiapan untuk menyelamatkan diri. Dan jangan terlalu takut terlempar ke laut. Peluang kapal yang kamu tumpangi akan tenggelam tetaplah sangat kecil. Aku merasa lebih baik. Apa kamu punya rekomendasi lain untuk menyelamatkan diri dari kapal yang tenggelam? Beritahu di kolom komentar ya. Jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka dan bagikan pada teman-temanmu. Tapi hey, jangan meninggalkan kapal dulu. Kami punya lebih dari 2000 video keren yang bisa kamu tonton. Sungguh, kami punya banyak. Yang perlu kamu lakukan adalah pilih video di sebelah kiri atau kanan layar, klik, lalu tonton. Tetaplah di sisi terang kehidupan.